Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti dengan NIM C1C022086 dari R14 Akuntansi dengan mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya kali ini yang berjudul Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan Hutang Pajak, dan Hapusnya Uang Pajak. Baiklah, lanjut ke materi yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak. Ada dua teori yang mengatur timbulnya hutang pajak, antara lain yang pertama yaitu ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak yang dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran material. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya yaitu perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor atau impor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua, karena keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Sebab yang ketiga yaitu peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Lalu ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak menurut Sumitra pada tahun 1996 yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang. Sementara itu, menurut USJI pada tahun 2004, penagihan pajak rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran ataupun peringatan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita, menyandra, serta menjual barang yang disita. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Lalu bagaimana tata cara dan proses penagihan pajak? Yang pertama yaitu penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Yang kedua, penagihan dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo dari surat teguran belum juga membayar pajak, maka akan dikenakan penagihan dengan surat paksa. Lalu yang ketiga ada penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam setelah dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak belum juga melunasinya. Lalu yang keempat dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum juga melunasi pajak terhutangnya. Lalu bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa? Yang pertama, pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya-biaya penagihan pajak. Yang kedua, terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, menerbitkan surat teguran atau surat lainnya yang sejenis, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, lalu memberitahukan surat paksa,
kemudian melakukan penyitaan barang milik penanggung pajak, kemudian melakukan penjualan barang milik penanggung pajak yang telah disita, lalu mengusulkan penyanderaan. Setelah itu, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa. Lalu yang keempat, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama ada wajib pajak badan yang bersangkutan, yang kedua pengurus atas wajib pajak badan, yang ketiga adalah pemegang saham atau pemilik modal. Materi yang selanjutnya yaitu hapusnya uang pajak. Hapusnya uang pajak karena beberapa sebab. Yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah membayarnya kepada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kompensasi dapat berupa yang pertama kompensasi kerugian, yang kedua kompensasi pembayaran. Lalu tahapan yang ketiga ada kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak bagi bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Tahapan yang keempat ada penghapusan. Cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri hutang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ada juga karena pembebasan. Pembebasan di sini bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrasi terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.